Nah, berikutnya kan kita udah tahu nih, kita punya beberapa fungsi yang akan bisa membantu kita. Misalkan kita mau menghitung ini, ada yang namanya kan value count. Jadi kalau kita df.value underscore count, nah bisa, wah ini error, kenapa gitu kan? Data frame nggak punya value count loh. Seingat saya ada value count gitu ya. Ini ada ya. Ini kalau kita potong datanya nanti kita bisa pakai value count. Tapi coba kita temukan dulu nih. Kenapa gitu pertanyaannya? Kenapa nggak bisa ya? Pandas gitu, value count. Oke, kita coba lihat di sini. Atau mungkin ini ya. W3 resource itu nggak gitu oke menurut saya. Jadi kalian bisa cari sumber lain gitu. Nah, ini satu hal yang bisa langsung dibaca di sini nih. Waktu kalian lihat di sini di Pandas Documentation, series ya. Oke, data frame nggak punya, jangan-jangan. Coba kita cari Pandas value count data frame gitu. Mana nih? Oh, coba ini towards data science ada nggak nih? Terus value count gitu kan. Wah, kenapa di sini series juga ya? Gitu kan. Jangan-jangan emang series juga ininya yang bisa. Jadi, oh ya udah kalau gitu bagaimana apa perbedaannya series sama data frame kemarin? Data frame kita punya baris dan kolom ya, satu tabel besar gitu. Kalau series itu cuma satu baris ya. Jadi, oh oke, saya mau konversi ini jadi series nih. Berarti umur gitu kan. Oh, kita tahu nih. Ada 88 ya kan. Kita bisa lihat di sini. Ini artinya apa kalau value count? Yang umurnya 24 adalah 30 orang. 22 adalah 27 orang. 18 ada 26 orang. Terus gimana sih nih Pandas gitu kan, kok saya nggak dikasih lihat semua sih, saya mau lihat semua. Nah, kita bisa gunakan ini ya, pd.setOption. Optionnya gini kalau saya set option, terus optionnya apa, max rows-nya kita bisa setting gitu kan. Terus jalanin coba ini, wah error nih gitu, kenapa nih ya. Pokoknya maksud saya gitu kan, saya mau barisnya gitu maksimum. Oke, ini sebenarnya tinggal ditambahin angka, cuman kita pura-pura gila. Wah, gimana nih caranya gitu kan. Pandas max row gitu kan. Nah, ini nih ada nih gitu kan. Coba kita buka. Oh, ada nih pd.display. Oh, pakai yang ini aja gitu kan. Yang tadi salah kali nih. Kita jalan. Oh, iya benar jalan. Terus apa yang terjadi setelah ini? Kalau kita eksekusi code apapun, entah df, entah ini, coba kita lihat df-nya. Wah, kok jadi lama? Oh, gitu kan. Dia ngasih lihat semuanya sekarang beneran gitu kan. Karena kita minta di display row-nya bisa sampai 900 gitu kan. Oh, berarti kalau gitu value count-nya, nah ini juga udah bisa menunjukkan semua ya. Oh, pantesan kepotong gitu. Tipe datanya ini entry-nya banyak banget nih, dari 24, 22, dan seterusnya. Sampai habis nih ada berapa gitu. Oke, jadi di sini dua hal yang kita dapat ya. Oke, untuk melihat kita bisa pakai value count. Lalu untuk maksudnya untuk menghitung berapa banyak setiap jenis data di dalamnya bisa pakai value count. Kalau untuk melihat semua ya kita tinggal display max rows-nya aja. Ini kita ganti nih. Jadi berapa? Mau 10.000 kek, mau 2.000 kek, mau 3.000, tergantung jumlah data kita aja. Nah, lalu kadang-kadang kan kita pengen kayak gini. Oke, kita udah punya semua data seperti ini, tapi saya mau lihat nih dari yang ini nggak enak dilihat gitu kan. Saya mau lihat mana yang paling besar nih dari atas ke bawah gitu. Siapa yang paling mahal sih membayar di sini gitu kan. Nah, tentu aja kita pasti punya ya caranya ya. Terus ya kalau bingung gitu, apa sih nih kata kuncinya gitu kan. Pandas, misalkan yang saya mau adalah mengurutkan data. Berarti apa gitu? Jangan yang di bahasa Indonesia ya, nggak ketemu nanti susah. Oke, sort data per kolom gitu kan. Nah, kita lihat. Mana nih? Ini. Nah, kita lihat lagi aja, baca ininya. Oke, kalau saya punya data seperti ini, oh, nah ini nih, df.sortValues by
kolomnya nih. Oh, bisa di sort juga dengan menggunakan multiple column bahkan. Oke. Jadi kita bisa lakukan hal kayak gini. Nah, berarti saya mau sort by siapa nih? Misalkan, oke, saya mau berdasarkan bayarannya mereka by fair gitu kan. Nah, kita bisa lihat nih. Mana nih gitu kan. Loh. Oh, ini dari kecil ke besar ya. Nah, yang paling mahal yang bawah. Wah, saya nggak mau nih. Gimana sih kalau saya nggak mau? Kita coba lagi cari. Ada nggak ternyata? Oh, bisa pakai ini ya. Ascendingnya Pak, kita saya lihat. mau nanya dong Pak, Iya, kenapa? itu bedanya pakai buy sama enggak Pak ya? Soalnya kalau misalnya nggak pakai buy itu bisa gitu Pak. Ya, kalau kita sort nggak pakai by, kita lihat. Fairnya aja, langsung fairnya maksudnya. Oh, ininya langsung fairnya. Nggak, di sini kita lihat nggak jadi bisa juga ya, nggak ada masalah ya. Atau mungkin ada masalah kalau misalnya itu kan tadi kan buy terus list gitu Pak. Nah, iya, itu yang nanti ininya. Jadi kayak misalkan kita berpikir kayak gini, saya mau urutkan menggunakan dua prioritas. Yang Iya ya pertama kayak gitu. harganya, yang kedua adalah umur gitu. Oke, berarti kita harus pakai yang tadi tuh. Tapi mungkin coba kita giniin juga gitu kan, gak ada masalah gitu. Kadang-kadang tuh di Python ya emang disediain aja biar orang gampang ngerti gitu bacanya. Fair sama satu lagi misalkan kita bilang umur. Setelah yang diurutkan ini umur. Terus ini jalan gitu kan ya. Kita lihat benar nggak umurnya terurut benar, fairnya terurut nggak benar gitu kan. Coba kita cari yang umurnya sama, ketemu atau enggak gitu kan. Nah terus kita lihat. Nah dari sini kita tahu ya dengan menuliskan seperti ini prioritasnya adalah fairnya dulu nih. Kalau kalian fairnya ya kan fairnya yang diurutkan duluan, baru kalau yang ininya sama, ini kan fairnya sama nih beberapa buah. Baru ininya diurutkan berdasarkan umurnya nih. Terus berarti nggak ada masalah kalau gitu saya nggak usah tulis pakai by sama dengan aja gitu ya kan langsung aja. Ya kalau nggak ada efeknya ya udah biarin aja gitu. Ngapain kita harus pusingin ya kan? Ada pertanyaan lagi Fit? Udah? Udah Pak. Nah jadi di sini ya kita jadinya bisa mengurutkan apa yang kita mau dalam hal ini. Ya kan kayak mana yang mau diurutkan, mana yang jadi prioritas pengurutannya gitu. Karena kan kadang-kadang kita perlu data-data kayak gini kan kayak mungkin di sini nggak gitu kelihatan tapi misalkan kita punya data kayak kemarin data negara kita tetap ingin melihat semua tapi kita mau melihatnya dibagi per section gitu. Oke, saya mau melihat data berdasarkan apa nih, misalkan kemarin yang kita di tugas mini project kalian misalkan saya mau memantau data berapa besar pendapatan tapi mau berurutan secara negara. Jadi misalkan saya mau yang Amerika sama Amerika berdekatan, nanti saya bisa bandingin ngelihat, tapi semua tabelnya tetap tampil. Jadi Amerika di atas, setelah Amerika misalkan Brunei Darussalam, habis Brunei Darussalam misalkan apa yang C dan seterusnya ke bawah. Nah, berarti kalian bisa sort value menggunakan dua prioritas ya. Yang pertama berdasarkan country-nya supaya dia urut berdasarkan alfabet. Yang kedua baru berdasarkan misalkan kemarin apa revenue-nya ya. Ya kan. Jadi gunanya sorting menggunakan dua prioritas ya hal-hal yang kayak gitu. Oke, ini seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Kita harus isengin orang. Coba kita panggil. Kalau nggak ada pertanyaan kan biasa saya yang nanya. Oke, kita random. Mei ada di sini? Atau AFK nih? Wah, nggak dijawab. AFK dia. Bawahnya jadi korban. Kevin ada? Nggak kedengeran kali Pak. Tes Mei. Kevin. Ini kalau Nggak ada pada Pak dia. apa? Nggak ada dia Pak, nggak ada. Oh, ada pertanyaan, Vin? Nggak ada Pak. Nggak ada. Yakin? Iya Pak.
Nah, kalau gitu saya yang nanya ya, boleh ya. Bagaimana caranya? Nih, saya kasih pertanyaannya nih. Yang lain juga bisa sambil mikir. Coba sambil dicobain ya. Bagaimana cara saya mau melihat data, apa nih? Data umur diurutkan dari kecil ke besar. Dari besar ke kecil kita balik. Dari besar ke kecil, tetapi hanya yang ada di kelas 3 gitu. Gimana caranya kita melakukan ini? Gimana, Vin? Difilter dulu Pak, yang P kelasnya cuma di atas 3. Bagaimana caranya berarti? Di DF yang mana? Oh, DF habis itu DF P class. Oke. Habis itu yang sama dengan 3 Pak. Oke, terus kita ngapain setelah kita dapat ini? Oh, ini sintaksnya harus naik sedikit ya, Mbak. Tinggal di sort value ya. Habis itu sort value sending false Pak. Oke. Sort value-nya berdasarkan apa nih? Oh iya. Diurutkan dari besar kecil. Umur ya, berarti age ya, benar ya? Iya Pak. Nah, berhasil ya. Kita dapat yang P kelasnya memang cuma 3, semuanya 3. Terus datanya diurutkan berdasarkan umur dari atas ke bawah. Oh, banyak yang none nih datanya, nih data jelek nih Python ini. Oke. Sampai sini? Nggak ada pertanyaan ya? Nah, Pak, ya. Siapa itu yang 6 itu yang di paling bawah semua tuh artinya gara-gara artinya dia 0 ya? Bukan 0, kosong. Nggak ada datanya dalam sana. Oh jadi nggak dianggap kayak bool yang 0101 gitu? Enggak, datanya tipenya non di sini. Bukan true false ya, tapi non aja, emang kosong gitu. Jadi kalau kalian buka file CSV-nya, ini nih kolom-kolom yang bolong-bolong gitu loh biasanya di CSV, data-data yang nggak lengkap dimasukin. Oh, oke Pak. Itu suara siapa sih barusan? Satya, Arvin, saya nggak bisa bedain tuh. Arvin Pak. Arvin ya. Mbak. Nah, oke, sekarang berikutnya kita akan mulai membuat hal yang menarik gitu di sini. Nah, kan kalau kalian ngerjain di Excel suka, saya tanda-tandain, diwarnain, dikotakin. Nah, di Python juga bisa ya, kita lihat kembali data utama kita, DF-nya. Ya. Ini, ya kan. Nah, kita bisa melakukan hal kayak gini. Kita bisa memberikan style pada tampilan yang kita ingin munculkan. Nah, gunanya apa ya? Biasa kan kayak, saya mau ngelihat data secara keseluruhan, tapi saya mau nemuin mana sih yang ininya, yang apa namanya, yang paling besar gitu. Tapi saya nggak mau urutin gitu, biarin aja. Saya mau melihat sebarannya, kira-kira data keberapa yang dia paling besar gitu ya. Kita bisa lakukan ini nih. Kita bisa lakukan visualisasi sederhana. Highlight, next, terus color sama dengan apa gitu, misalkan merahin gitu yang paling tinggi. Wah gitu kan, have no object gitu. Apa nih gitu kan? Kayaknya di pikiran saya ini benar gitu. Oke, saya mau highlight. Oke, di dalam kurungnya ada Pak. Apanya? Oh, enggak jadi Pak. Salah error. Ini errornya ini ya. Bagus nih kalau David baca langsung tahu errornya kurang lebih apa nih. Di sini dia bilang atribut style error, yaitu styler object ya. Berarti ini kan objek stylenya nih, ya kan? Nggak punya atribut highlight max. Berarti kata kunci ini yang kemungkinan salah gitu kan. Nah, berarti kita coba cari aja.
Ya cari-cari aja gitu, how to, kita mau ngapain nih, mau mewarnai satu kolomnya, how to apa nih, mark maximum value in pandas gitu. Tetapi ini menemukan maksimum sama ininya, bukan, berarti how to apa nih, jangan mark, berarti kata kuncinya nggak boleh mark gitu. Ya sebenarnya kita tahu ya highlight ya, karena tadi saya udah ngetik highlight. Ya kalau udah pernah belajar kan gampang ingatnya. Oke, highlight gitu misalkan kan. Pandas highlighting maximum value in column. Terus coba cari lagi yang lain. Ada nggak nih ya? Nah, kita coba cari. Bla 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 bla. Mana nih gitu kan? Wah ini nih gambarnya sesuai kayak. Oh, nah ini nih style.apply highlight max gitu kan. Misalkan, loh, tapi untuk ganti warnanya gimana gitu kan? Saya kan mau warnanya pilih sendiri gitu. Kita mulai nyari. Mana sih gitu kan? Ini kadang-kadang ya di quote-quote yang kayak gini pas ada yang mungkin membantu kita gitu. Oh ini masa dia definisiin sendiri gitu kan? Nggak mau yang didefinisiin sendiri gitu. Yang udah ada gitu kan. Pandas gitu kan. Data frame highlight gitu kan. Highlight cell. Jangan Python. Kalau ini pandas ya kita main. Kalau di data frame carinya yang pandas gitu. Color column coba kita lihat. Oh ini ada styling pandas. Nah yang ini yang kemungkinan besar bisa membantu kita nih. Yang dari sananya. Cari highlight. Nah waktu kalian baca ini kita harus udah mulai berpikir, oh jangan-jangan nggak di underscore gitu kan. Coba nih. Oh iya benar gitu kan. Kayaknya benar. Ini lagi jalan gitu kan. Nah kita bisa lihat ya, kalau kita highlight seperti ini, angka-angka yang tertinggi di setiap kolom numerik ya, kita bisa lihat ya, sesuatu yang bukan numerik nggak ada warnanya sama sekali. Ini kan 8 nih. Ini kan SISB-nya juga ada 8 gitu kan. Terus pair-nya juga ada yang diwarnain ya. Tadi mana lagi? Terus mana sih yang kolomnya kan bingung gitu kan. Nggak ada yang diwarnain nih kali ya. Ya udah. Untuk mempermudah, kita tetap bisa melakukan hal kayak gini ya. Kita sort value. Kan kita mau tahu apakah semuanya diwarnain gitu kan. Kita sort value dari si ininya ya, pair-nya misalkan. Wah, nggak ada source value gitu. Gimana ya? Oh, mungkin prioritas Python-nya yang harus kita kasih tahu. Wah, nggak bisa juga gitu kan. Oh, kalau gitu, ya coba dibalik gitu kan. Karena mewarnai Dibalik sama... dong, Pak. Kalau dibalik, nah, bisa nih. Karena mewarnai sama milih mana yang paling tinggi. Kayak ini ya. Terus, oh, kok nggak sesuai harapan gitu. Oh, nggak. Kan kita ngurutinnya terbalik. Nah, kelihatan ya. Yang paling tinggi diwarnain ya dari bawah, ya kan. Terus saya nggak mau ngelihat pair-nya aja nih, saya mau tahu ini kan ada apa nih, kolom sampingnya apa sih, umur ya. Oh umurnya diwarnain juga nih ya 80. Jadi semua yang numerik akan diwarnain sama dia, karena ya kita kan bisa nyari nilai tertinggi dari data numerik kan. Cuman nama dan sebagainya ya, dia tahu dari mana nama yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya kan. Ininya seperti itu tuh. Nah, tentu aja, kalau gitu kita berpikir, kalau saya udah punya yang maksimum, berarti saya bisa punya yang minimum dong. Nah. Aduh, pencet. Nah, yang minimum juga bisa ya. Oh, berarti yang minimum ya tinggal diganti highlight min. Nah, pertanyaannya, gimana kalau saya mau dua-duanya gitu? Oh, saya nggak mau nih, payah, saya mau dua-duanya. Nah, cara paling gampang, sama kayak banyak hal yang kita lakukan di Python ya, di pandas ini. Kalau mau nambah fitur, tambahin lagi aja, ya udah. Terus, oke, saya tambahin lagi gitu. Tinggal ganti max gitu. Yang maksimum saya mau pakai warna biru misalkan. Terus kan gitu kan. Has no attribute style. Oh, mungkin stylenya tidak boleh diulang-ulang gitu kan. Stylenya kita buang.
Nah, kalau udah lagi load berarti jalan. Pak. Heeh. Pak, Ya. saya mau tanya dong Pak, ini kenapa edge di punya saya nolnya banyak banget ya? Kayak kalau Bapak kan 25 doang, kalau saya tuh 25.00000 itu kenapa Pak? Itu sama kayak yang di sini nih. Ini permasalahan yang tadi by default, yang ini nih, data frame tuh akan dibikin jadi ini. Jadi apa? Jadi float karena dia mengandung data null di sini. Ya. Tapi waktu kita, nah ini adalah hal yang kadang-kadang suka aneh. Kalau kita pakai styler, ya itu tuh akan dibuang tuh desimalnya. Kalian lihat di sini yang bawah udah rapi nih. Tapi kalau yang atas tadi masih dalam float. Kalau saya baca sih, saya lupa alasan besarnya apa. Sebenarnya dia ada tulis di webnya. Kalian cari aja apa namanya, apa ya, data type, promoting data type of integer gitu ya. Kalian cari lihat di Python documentation-nya, di situ dia panjang tuh ngejelasin kenapa, sama dia bandingin kenapa Python begini padahal R, bahasa yang dekat banget sama Python, menggunakan logika yang berbeda gitu. Karena Python kalau di sini kan untuk tampilan yang style. Jadi dia akan rapiin sebagai tampilan yang mudah dilihat. Tapi kalau yang bukan style, kenapa dia promote jadi float, itu salah satunya adalah untuk permasalahan komputasi gitu, perhitungan. Kalau nanti ada none, lebih mudah kita bermain dengan float karena none-nya nanti bisa diapain gitu. Ya kan? Salah satu alasannya sih yang saya tahu adalah kalau ada none, kemungkinan kan udah banyak teknik statistika yang untuk memberikan treatment pada suatu data yang kosong, entah diisi menggunakan regresi atau apapun. Dan kemungkinan kan kalau kita isi pakai regresi kan jadi akan float kan data di dalam situnya yang kita isiin gitu. Kayak misalkan kita punya data umur 1, 5 gitu, 9, 10, non gitu kan, terus 12, 15, 55 gitu, 61. Nah, kalau ini diregresi terus diisi nonnya, kemungkinan nonnya kan akan jadi float. Makanya Python kalau bukan untuk tampilan kayak gini, kalau untuk yang ngasih kayak gini, dia anggap datanya ingin diolah, maka isinya tuh akan dalam bentuk float dibikin sama Python. Oke. Jadi punya kamu ya kayaknya kamu masih nampilin yang ini ya. Kalau udah dikasih stylenya udah jadi rapi belum, Dre? Udah jadi begini. Maksudnya juga style di highlight itu Pak? Iya, yang di highlight itu udah jadi rapi belum? Koma 00-nya hilang juga nggak? Justru yang di highlight Pak, yang keluar 0 banyak banget. Oh iya? Wah, iya, aneh juga ya. Oh, mungkin yang harus jadi pertanyaan adalah, sejak kalian download Anaconda udah diupdate atau belum? Andre nih berarti. Sejak kamu download Anaconda-nya udah diupdate belum, Andre? Emang bisa diupdate Pak? Bisa. Kalau kamu ketik Anaconda 3 gitu kan, terus nanti ada updater bla 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 gitu. Belum sih Pak. Nah, mungkin beda versi nih, Pandasnya saya sama Pandasnya kamu nih. Karena Pandas ini kan masih di develop banget ya, karena ini kan salah satu aplikasi yang sangat apa ya, dibilang sangat tren enggak juga sih, tapi lagi sangat dibutuhkan gitu. Karena kan sekarang data science, machine learning lagi lagi tren lah ya kan. Jadi Pandas juga update-nya lagi cepet nih. Kayak kemarin saya baru nemuin juga waktu mewarnain gitu, terus kan ada bug gitu yang ternyata emang bugnya gara-gara masih dari pihak developernya, kita harus ngerapiin sendiri pakai coding yang lebih repot gitu. Jadi ya harus cepat beradaptasi juga sih kita pakai ini. Jadi ya kalau mau yang edge-nya ini rapi, ya salah satunya cara ya di-convert sendiri. Tapi kemungkinan masih akan dibalikin ke yang ada komanya karena menggunakan logic yang tadi kayaknya sih dia pakai yang string gitu. Bukan string, kalau ada nonnya di-convert lagi ke float. Tapi selama tidak mengganggu pemandangan kamu ya udahlah ya kan. Dan kalau kamu cuma benar-benar ingin berfokus dalam memantau edge doang, kan sebenarnya kita bisa potong aja datanya ya. Datanya ini kita potong data edge-nya aja. Ya kan? Wah, kenapa nge-lag jadinya komputer saya? Tidak. Ini kalian masih bisa dengar suaranya nggak? Misalnya. Sambil kalau misalnya ada data yang none, misalnya kita cari rata-rata, yang none itu otomatis dilupain gitu apa ikutan juga?
Yang none kalau mau dihitung apa sama dia gitu pertanyaannya. Kita misalnya mau hitung rata-rata. Nah, kita cobain gini aja yang paling gampang nih ya. X 1 non gitu ya. 2, 3, 4. Cara paling enak kan sebenarnya kita benar-benar cobain gitu kan. Nah, kalau kita punya data yang seperti ini, pakai min ya kodenya kalau nggak salah. Mungkin kita harus ubah dia jadi series. Distribute bisa Pak, keluar semua. Oh iya ya. Di distribute buat apa ininya? Standar gitu-gitu semuanya Pak. Kuartil. Oh, buat nampilin semuanya. Coba kita lihat yang minnya aja. Nah, ini hasilnya apa nih? Barusan Arvin ya yang nanya. Oh, nggak ikutan, Pak. Oh, siapa yang nanya barusan? Arvin tadi Pak. Arvin kan? Ya, Pak. Oh, nggak ikutan ya berarti ya? Jadi Iya. ya pasti diabaikan ya. Kemungkinan logik paling dasarnya pasti diabaikan karena data non itu dimaksud apa gitu ya kan sama ini. Cuman kalian harus agak hati-hati kalau data kalian ada pemuatan di sini karena ada beberapa fungsi Python yang menganggap data non itu ada yang menganggap data non itu nggak ada. Contohnya kayak tadi ya, kalau kita ketik unique akan muncul ya salah satunya non ya, karena Python anggap data kosong harus dia kasih tahu ke user karena itu untuk mengetahuinya kan waktu kita bikin dot unique. Tapi kalau misalkan perhitungan pasti nanti dia abaikan karena kan nggak bisa dihitung data nonnya. Oke, kita balik lagi ke styler ini nih. Wah, laptop saya jadi nge-lag nih gara-gara sambil ngerekam sambil ini. Datanya kebanyakan dari tadi dieksekusi ya. Udah berkali-kali mengeksekusi dia. Sudah, selama tidak meledak nggak apa-apa lah. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Nah, ada satu lagi styling yang akan membantu kita juga. Ya, kita bisa gunakan ini nih. Kita bisa menggunakan background. Jadi, kita bisa bikin supaya ini namanya background gradient. Nah, berarti dari katanya kita tahu lah ya, ini akan membuat ada degradasi antar warna dari datanya gitu. Kalau kita jalanin, nge-lag. Styler nggak punya, typo. Background. Styler Itu pakai N Pak. Gradient. Yang di mana? Oh, ini, Ya, Gradient ya. itu. Kelebihan gitu. Kelebihan apa? Terus error gitu ya. Nah, bisa jalan nih. Kalau kalian lihat apa yang terjadi, ini akan diwarnain ya sama dia ya. Datanya dari muda ke yang paling tinggi, paling tua ya. Kita buka ini baru aja lah, bentar. Saya buka ini baru aja. Kayaknya kasihan, ini saya udah mulai nge-lag banget. Saya close dulu ya. Kernelnya udah jalan kebanyakan. Nah, kita buka data baru aja biar nggak nge-lag. Import pandas spd, terus df sama dengan pd.dataframe, bukan dataframe, pd.read csv, apa tadi namanya, titanic.csv. Oke, data frame kita udah ada semua. pd.setOptions tadi kan. Max rows ya. Nggak ada S-nya ya, set option dulu. Oke, nah tadi yang kita ingin lakukan ini ya, .style, .background,
gradient background. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dia akan tampilin kayak gini, terjadi degradasi warna ya. Yang paling gampang inilah, ini ada hal-hal yang lucu. Passenger ID-nya akan dianggap dikasih degradasi warna juga ya. Jadi dia akan kasih warna dari yang muda sampai yang kayak yang paling tua ya, untuk semua kolom yang kita mau. Nah, warnanya kan kayak gini ya. Kita bisa pilih. Nah, ini satu hal yang bisa kita ingat bahwa kalau bekerja dengan pewarnaan kayak gini, sebenarnya bukan menggunakan pandas ya. Kita bukan menggunakan pandas, tapi menggunakan matplotlib gitu. Jadi kita bisa cari di ini ya, matplotlib color map list gitu ya. Nanti kalau kalian mau ganti-ganti warnanya bisa cari sini. Oke, tinggal cari mana ya. Oh ini choosing color map in matplotlib. Nah, gunanya apa? Gunanya ya ini sebenarnya hal yang nggak terlalu penting ya. Di sini kalian bisa melihat nih. Di sini kalian punya pilihan kelas-kelas warna nih yang mau. Oke, cobain gitu. Oh ada summer nih, mungkin bagus gitu kan. Nah, kalian tinggal mengedit ininya nih, background gradientnya. Tinggal kalian tambahin map sama dengan summer gitu. Nah, menggunakan ini. Terus, wah, mapnya nggak bisa. Si map kali. Nah, si map ya, keyboardnya. Nah, kalian lihat nih warnanya jadi diatur sama dia sesuai dengan logic yang dia tahu. Oh, si map artinya warnanya kayak gini. Terus masih jelek, saya nggak suka gitu. Bisa pilih-pilih nih. Oh, misalkan ini pub or gitu kan. Ini apa nih ya? Puor gitu kan. Nah, nanti waktu kalian jalanin kemungkinan kalian akan jadi bisa tahu nih ini apa. Oh, terus oh ini warna ungu gitu kan. Terus ungu sama oranye gitu. Degradasi campuran warna ungu sama oranye. Jadi stylenya kalian bisa pilih sendiri ya mau dikasih warna apa gitu. Ini ada Cooper, ada apa. Nih, ada yang Twilight. Nah, jadi ya ini sebenarnya ini ya cuman untuk ya kalian sukanya warna apa nih. Di sini kan ada tampilan nih. Kalau kalian punya warna apa gitu. Warna apa yang bagus gitu ya. Saya maunya gitu kan. Nah, kalian bisa tinggal pilih, nanti dia kasih gradasi warna sesuai sama itu. Ya, yang ada di sini. Ya kan? Ya, jadi di sini ya kalian bisa pilih nih mau yang apa gitu kan. Jadi ini cuma untuk penampilan sih ya. Gunanya apa sebenarnya? Ya untuk membantu kita ya untuk melihat datanya gitu kan. Kalau dari sini kan kayak jadinya kita tahu nih dari gradasinya. Oh, ini datanya data yang ada di kisaran yang mana, agak tinggi atau agak rendah gitu kan. Nah, jadi kayak gitu untuk gradasi warnanya gitu ya, untuk lebih lengkap gitu. Nah, tentu aja kalian bisa gabungin ya sama yang tadi ya. Oke, saya mau menggunakan warna ini, tapi untuk membedakan supaya warnanya jauh banget, saya mau yang background, bukan background, tadi apa, highlight ya, highlight dari maksimumnya, saya kasih warna sendiri gitu. Ini bisa dilakukan ya, tentu aja kita bisa gabung-gabungin merah gitu biar kelihatan. Nah, ini kan kelihatan nih, warnanya gradasi, tapi untuk yang warna merah kita override sendiri, pakai warna apa. Nah, oke.